Kita akan masuk ke bagian berikutnya. Tadi kamu udah cerita sebelumnya tentang masalah hukum dan tidak banyak yang kamu lakukan dan itu sebuah hal yang bagus ya. Dan pertahankan itu, semoga jadi model yang baik. Nah, sebelum kita masuk ke domain keluarga dan kehidupan sosial, ada yang mau ditanyakan? Lanjutin. Lanjut, oke. Sekarang kita akan masuk di hal ini, domain ini. Kita akan bahas tentang status pernikahan, hubungan keluarga, dan lain-lain. Nah, apakah kamu sudah menikah? Belum. Tapi ada rencana untuk menikah ke depannya? Iya. Oke. Dan dalam kondisi kamu belum menikah ini, apakah kamu merasa puas dalam situasi ini? Tidak. Tidak. Cukup lama buat kamu menjawabnya. Apa yang membuat kamu akhirnya mengatakan tidak? Karena ragu mungkin. Betul, ragu tentang apa? Ragu untuk menjalani sebuah pernikahan. Kamu ada kekhawatiran untuk sebuah pernikahan, oke. Tapi pada intinya kamu tetap merasa mau meskipun ragu ya? Iya. Oke. Nah, selama ini kamu tinggal di rumah, itu dengan siapa saja keluarga? Apakah dengan adik, dengan orang tua? Enggak, saya sendiri di rumah. Sendiri? Hanya dengan asisten rumah tangga dan supir saya. Oke. Berarti kamu sendiri tapi ada yang menemani yaitu ART dan pegawai kamu tadi ya? Apakah kamu memang menginginkan situasi seperti ini dalam arti memang saya lebih puas, lebih nyaman tinggal sendiri dibanding saya tinggal dengan keluarga, dengan yang lain? Saat ini iya. Saya lebih nyaman dengan kesendirian saya. Memang ini situasi yang mau kamu tuju untuk sekarang dan ke depannya, tinggal sendiri? Oke. Dan kamu merasa puas dengan situasi sekarang ini? Tidak. Kamu pengen di situ tapi kamu nggak merasa puas? Iya. Apa alasannya? Karena rasa sepinya kosong. Oke, lalu? Tapi saya belum bisa menentukan siapa yang harus mendampingi saya di rumah itu. Dengan fasilitas, dengan harta yang kamu miliki, itu masih menjadi sebuah hal yang sulit ya? Betul. Oke, baik. Meskipun kamu tadi bilang bahwa kamu tinggal sendiri, tapi kan ada pegawai rumah kamu, yaitu asisten rumah tangga dan supir ya. Apakah ada di antara mereka yang juga konsumsi alkohol? Tidak. Tidak ada. Tidak. Narkoba mungkin? Tidak. Obat-obatan untuk medis, tapi dia nggak pakai resep? Tidak. Tidak. Lalu bagaimana dengan keluarga kamu di luar? Yang nggak tinggal sama kamu? Dengan ayah, dengan kakak, om, tante? Belakangan ini orang tua saya jarang mengunjungi saya ke rumah karena mereka tahu keadaan saya yang Betul. sedikit pasif mungkin. Jadinya Pasif? iya, tidak terbuka atau walaupun mereka datang ke rumah ya saya Mereka malas datang karena setiap Saya datang sibuk. kamu sibuk atau seringkali nggak mau banyak cerita sama mereka. Tapi selama ini yang kamu tahu ada nggak riwayat penggunaan narkoba maupun alkohol dan lain-lain di keluarga kamu? nggak ada sih. Jadi nggak ada anggota keluarga kamu yang kamu tahu menggunakan alkohol maupun drugs? Oke. Biasanya kalau lagi hangout, lagi kamu nongkrong, itu biasanya sama siapa? Paling banyak habisin waktu? Saya lebih banyak menghabiskan waktu sama teman-teman saya dan pacar saya paling. Berarti kebanyakan waktu dengan teman ya? Iya. Jadi bukan sendirian tapi dengan teman-teman kebanyakan? Untuk di luar rumah ya, Oke. Tapi kalau di dalam rumah, saya sendiri. lebih banyak mana frekuensi atau porsinya? Kamu keluar rumah atau kamu dalam rumah? Pada awalnya saya mencari keramaian, tapi setelah rasa percaya diri saya berkurang, ya saya lebih banyak sendiri di rumah. Apakah sejak 2-3 tahun terakhir ini yang seperti kamu bilang tadi? Iya, Berarti semenjak 2-3 tahun terakhir ini, kamu lebih banyak habisin waktu saya lebih banyak sendiri. menyendiri. Oke. Tapi masih ada waktu keluarnya nggak? Dengan teman-teman yang tadi sebelumnya kamu sering bermain? Hampir tidak pernah ya. Hampir tidak pernah. Berarti relatif 2-3 tahun ini kamu lebih banyak sendiri. Iya. Apakah kamu puas dengan cara menghabiskan waktu seperti itu? Tidak juga. Yang kamu pengen itu sebenarnya gimana? Saya ingin merasakan kekosongan saya hilang sebetulnya. Tapi mencari keramaian di tempat saya biasa ada di sana tuh ya hanya balik lagi dengan zat.
Berarti sebetulnya kamu pengen keluar, tapi ada kekhawatiran kalau keluar nanti pakai lagi. Apakah Ya, begitu? bisa dibilang kayak gitu. Tapi di rumah pun saya juga memakai zat. Pakai juga. Serba salah. Mungkin banyak kebingungan kamu ya. Iya. Saya udah lihat berapa kali kebingungan kamu. Oke. Dari jumlah teman dekat kamu yang atau teman bermain kamu yang kamu cerita tadi, yang sebelumnya kamu suka bareng, ada berapa jumlah dari mereka yang pakai drugs juga, pakai alkohol juga sama seperti kamu? 4 orang mungkin. 4 orang? Itu teman dekat kamu atau total teman kamu yang pakai? Teman kerja saya. Yang hanya memang sering ketemu dan dekat ya? Ya. Oke. Di luar itu ada teman-teman lain yang juga pakai, meskipun nggak sering pergi, tapi nggak deket, tapi kamu juga. Nggak ada. Jadi hanya 4 orang itu. Saya lebih menyembunyikan kepribadian asli saya tentang penggunaan zat. Jadi perilaku penggunaan kamu itu nggak semua orang Tahu. semua orang tahu dan kamu buka itu. Oke. Bagaimana hubungan kamu dengan keluarga kamu, dengan ibu, ayah, bapak? Ceritakan lebih lanjut tentang itu. Sedikit bingung ya menceritakannya karena saya pun nggak ngerti orang tua saya maunya tuh saya seperti apa sebetulnya. Setelah mereka tahu saya tuh ternyata pengguna zat. Jadi ya hanya kebingungan aja. Saya juga bertanya kepada mereka gitu sebetulnya. Apa nih yang harus saya lakukan sekarang terkait hubungan saya dengan mereka ya? Tapi kamu anggap itu hubungannya baik-baik saja, bermasalah, atau sudah sangat bermasalah mungkin? Berpura-pura baik-baik saja mungkin. Tapi sesungguhnya yang kamu anggap, Enggak, menurut saya enggak. berarti kamu merasa bahwa hubungan kamu dengan ayah kamu bermasalah? Karena saya merasakan ayah saya kecewa sama saya. Oke, baik. Dalam sebulan ini seberapa masalah itu mengganggu atau terjadi dalam hidup kamu? Seringkali mengganggu ya, karena apalagi di saat saya mau tidur, itu kadang-kadang saya suka terpikiran orang tua saya gitu. Bagaimana keadaan mereka dan Berarti kamu hubungan masih kita. memikirkan ayah kamu meskipun hubungannya kamu bilang tidak baik-baik saja ya? Iya. Komunikasi dengan dia? Kita komunikasi hanya sebatas pekerjaan, kabar, Oke. Setidaknya tapi tiap hari masih ada kontak, masih ada komunikasi ya? mungkin seminggu 3 kali. Oke. Di kantor kalau ketemu berarti seminggu 3 kali, nggak tiap hari? Enggak tiap hari. Oke, jadi kalau setiap ketemu pasti ada komunikasi. Iya. Tapi di luar itu mungkin sekedar WhatsApp atau berbalas telepon dan lain-lain? Jarang ya. Jarang, tapi pernah ya? Iya. Seminggu sekali pasti? Ya mungkin itu seminggu sekali, 2 kali. Berarti kemudian selama 30 hari itu atau selama sebulan terakhir kamu tetap masih komunikasi dengan orang tua kamu, meskipun kamu merasa bahwa itu sebuah masalah. Iya. Apakah itu juga berlaku terhadap ibu kamu? Iya, termasuk. Sama juga? Iya. Kamu punya kakak, adik? Enggak, saya enggak. Anak tunggal ya? Berarti nggak ada juga sepupu dan lain-lain? Ya. Dengan pasangan kamu? Sejauh ini baik-baik aja. Dia pun tahu saya seorang pengguna zat, tapi saya tidak bercerita tentang apa yang saya keluhkan selama ini. Oke. Dan tadi kamu bilang bahwa sepupu termasuk keluarga yang lain juga jarang komunikasi ya, Ya. tapi tidak ada masalah. Dengan teman-teman dekat kamu, baik teman yang menggunakan maupun yang tidak, Nggak ada. nggak ada masalah ya. Tetangga kiri kanan di rumah, Nggak ada. nggak ada masalah atau nggak pernah komunikasi? Kita nggak pernah komunikasi. Nggak pernah komunikasi, jadi nggak ada masalah ya? Ya, Oke. Dengan teman kantor, nggak ada. nggak ada masalah juga? Nggak ada. Meskipun tadi kamu bilang bahwa seringkali kadang-kadang ada konflik di kantor, misalnya debat atau ada perbedaan pendapat, itu bukan sebuah masalah buat kamu? Nggak, itu bukan sebuah masalah yang fatal. Hanya sekedar perbedaan pendapat, habis itu ya udah. Masih bicara di kantor ya? Oke, baik. Nah, ini pertanyaan mungkin terdengar cukup sensitif, tapi perlu saya tanyakan sekali lagi. Apakah pernah ada yang menganiaya diri kamu secara fisik dalam hidup kamu selama ini, dari kecil? Misalnya kamu dipukuli, kamu pernah disiksa, dan lain-lain? Nggak ada. Nggak pernah ada? Nggak ada. Dalam sebulan terakhir ini ada? Nggak ada. Secara seksual, dalam arti kamu pernah
lecehkan atau Nggak pernah. diancam? Nggak pernah sama sekali ya. Sebulan terakhir ini juga berarti nggak pernah ya? Nggak pernah. Kalau kita hitung hari, 30 hari ini atau ke belakang, berapa hari sih menurut kamu yang kamu punya konflik atau masalah serius dengan keluarga kamu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti Kalau yang tadi untuk kamu, konflik sih nggak ada. berarti yang kamu cerita tadi itu hanya lebih kepada hubungan yang dingin tapi bukan Iya. sebuah masalah serius buat kamu. Betul. Berarti 0 hari? 0. Dari apa yang kamu cerita tadi, seberapa terganggu sih kamu oleh kondisi yang kamu ceritakan tadi? Kalau misalnya kita pakai skala yang sama di kartu kamu, 0 dengan 4. Untuk hubungan saya dengan keluarga saya, Ya, betul sekali. saya sangat terganggu sih. Sangat terganggu. Untuk diri saya sendiri ya. Berarti untuk kamu sendiri kamu merasa terganggu. Oke, karena tadi kamu merasa tidak Saya nyaman merasa tadi. awkward aja setiap kali berbicara sama orang Berarti tua di angka saya. berapa kamu mau taruh? 4. 4 ya? Oke. Kamu merasa sangat terganggu meskipun kamu menganggap di sini tidak ada masalah yang serius. Kalau itu sangat terganggu, apakah menurut kamu penting untuk bisa dapat bantuan maupun konsultasi mengenai hal yang masalah keluarga yang terjadi ini? Saya sebetulnya memerlukan itu, tapi sedikit canggung mungkin, ragu jadinya. Canggung lebih karena malu atau nggak biasa atau? Ya karena memang kita terbiasa Betul. dingin seperti ini, jadi untuk melakukan kayak gitu sedikit meragukan. Oke. Untuk masalah canggungnya itu berarti kan kalau sudah dilakukan. Tapi menurut kamu sendiri penting nggak sih untuk bisa ditangani masalah ini? Penting. Penting ya. Berarti kamu meskipun ngerasa canggung atau ragu dengan hal itu, tapi kamu ngerasa bahwa masalah ini perlu dan penting untuk ditindaklanjuti. Ya sebetulnya saya juga mau memperbaiki hubungan saya dengan keluarga. Ya itu sebuah awal yang baik untuk bisa membuka ke arah sana kan. Ya. Nah, keinginan kamu tadi yang dibilang itu ada di skala berapa? 4. Saat ingin. 4. Oh, berarti tinggi ya. Semakin tinggi ini berarti semakin kamu ngerasa ini penting kan? Yap. Nah, berikutnya saya akan nanya beberapa hal terkait 30 hari ke depan. Jadi ini masuk ke periode pertanyaan 30 hari. Berapa hari sih dalam sebulan atau 30 hari ini kamu punya masalah serius dengan orang lain di luar keluarga? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Dengan teman kantor, dengan nggak ada Nggak. sama sekali ya? Berarti sama sekali tidak ada hari yang kamu merasa atau memiliki masalah dengan mereka. Iya. Nah sekarang dengan menggunakan rating atau skala yang sama, seberapa kamu merasa terganggu sih terhadap lingkungan pekerjaan kamu, tetangga kamu, permainan kamu, pergaulan kamu, atau lingkungan sosial lainnya? Sedikit mungkin ya, 1. Karena 1. namanya masalah pasti ada, tapi itu bukan suatu hal yang sangat mengganggu. 1 itu lebih karena Pekerjaan mungkin. pekerjaan. Mm-mm. Oke. Jadi kamu 1 karena ada sedikit masalah di pekerjaan tadi. Ya. Perlu nggak buat kamu ditindaklanjuti dengan konseling atau bantuan lainnya? Terkait masalah ini enggak. Enggak. Kalau enggak, berarti ada di angka berapa penilaian 0. kamu? 0. Kita masuk di pertanyaan terakhir bagian ini. Meskipun saya tahu bahwa kamu tadi bilang kamu belum berkeluarga, tapi saya mau menegaskan lagi. Apakah kamu sudah punya anak meskipun belum menikah? Belum. Belum. Berarti sama sekali tidak pernah atau memiliki anak ya? Ya. Oke, baik. Sudah selesai di bagian keluarga dan sosial. Tadi kamu menceritakan ada beberapa hal yang kamu rasakan nggak nyaman terkait hubungan dengan ayah maupun ibu. Meskipun begitu, kamu menganggap itu bukan sebuah konflik serius, tapi lebih ke kamunya aja yang nggak mau terbuka atau bercerita sama ayah ibu kamu. Bukankah begitu? Ya, betul. Dan kamu juga ingin untuk bisa ke depannya hal ini ditindaklanjuti agar hubungan kamu dengan keluarga kamu baik-baik saja. Ya. Dan kamu juga ada teman yang menggunakan, ada 4 orang tadi, dan secara umum lingkungan sosial atau masalah sosial tidak terlalu mengganggu dibandingkan dengan masalah keluarga. Ya. Oke, baik. Nah, kita sampai juga nih akhirnya di aspek atau domain terakhir di bagian psikiatri. Nah, seperti namanya di bagian psikiatri, ini akan membahas seputar masalah kejiwaan atau masalah emosional.
ini tujuannya bukan untuk mendiagnosa sebuah penyakit atau gangguan, atau bukan untuk menilai tentang kepribadian maupun kondisi kejiwaan kamu, tapi lebih melihat ada nggak sih gejala atau kejadian yang ini terkait dengan masalah emosional terutama dan juga masalah kejiwaan lainnya. Ya. Oke? Oke. Pernah nggak sih selama kamu pakai drugs, terutama pakai narkoba atau alkohol, kamu tuh ngalamin perasaan kayak sedih banget? Atau kamu ngerasa kayaknya ditinggalin orang, ngerasa sendirian? Iya, pernah. Pernah ya? Pernah. Dalam sebulan ini, apakah kamu pernah merasakannya? Saya lebih banyak ngerasa kesepian sih. Itu yang sering muncul. Saat saya mau tidur, saat saya baru pulang kerja misalnya. Apakah itu termasuk misalnya kamu kayak malas ngapa-ngapain, kayak kehilangan semangat atau minat buat ngelakuin kegiatan atau suatu hal? Mungkin bisa jadi ya. Intinya saya kurang semangat. Dan akhirnya jadinya ya saya cuman jalanin sesuai sama apa yang sebelumnya aja. Gitu. Ketika kamu berhenti 5 hari terakhir ini, kan kamu udah nggak pakai zat sama sekali 5 hari terakhir ini kan? Betul. Itu semakin meningkat intensitasnya atau dirasa semakin kuat atau justru semakin lebih baik? Semakin buruk sih menurut saya. Semakin buruk 5 hari ini. Yang saya rasain kayak gitu ya. Kamu nggak pernah ngalamin kondisi yang lebih buruk lagi selain 5 hari kamu nggak pakai Ini zat? kondisi paling buruk menurut saya. Oke. Berarti 30 hari terakhir ini kamu memang ngalamin itu. Yap. Sepanjang hidup kamu pernah ngalamin juga nggak Sebelumnya enggak. Saya nggak pernah mengalami seperti ini sebelumnya. Jadi depresi, ngerasa menyendiri, sedih tadi itu dialami baru sebulan ini? Iya. Oke. Dan semakin kuat setelah 5 hari saya memutuskan untuk Semakin nggak kuat. menggunakan zat. Saya jadi ingat tadi pernyataan kamu sebelumnya, kamu bilang bahwa selama ini kamu suka menyendiri, 2 tahun terakhir kamu bahkan nggak pernah sama teman-teman karena kamu ngerasa kayaknya enakan sendiri, kamu juga suka moodnya terganggu. Apakah itu tidak masuk dalam hal itu? Termasuk ya. Nah berarti di luar Berhubungan. sebulan kamu pernah ngalamin yang sedih, pengen menyendiri, hilang minat? Tapi nggak sekuat ini. Betul, tapi pernah apa nggak? Pernah. Pernah ya, tapi paling kuat kamu rasakan 5 hari terakhir ini. Betul. Oke, baik. Hal itu nanti kita akan catat dan tanggulangi karena memang biasanya orang yang baru dalam kondisi berhenti atau nggak menggunakan zat, apalagi kalau nggak dibantu dengan tenaga profesional seperti misalnya dokter memberikan obat dan lain-lain, itu seringkali terasa lebih berat. Oke. Itu makanya di sini saya juga tadi menyarankan apakah tidak mau coba untuk bantuan profesional. Mungkin itu akan bisa membantu menghilangkan rasa nggak nyaman atau nggak enak kamu. Masuk, lanjut ya. Ya. Kalau rasa cemas, misalnya kamu gelisah, nggak tenang, nggak bisa rileks, kekhawatiran yang berlebihan, sebulan terakhir ini pernah ngerasain nggak? Ngerasain. Ngerasain juga? Seperti misalnya ada beberapa hal yang semestinya saya nggak ngerasain itu berlebihan, tapi belakangan ini saya ngerasanya lebih. Seperti apa ceritanya? Kayak misalnya di saat saya ketemu dengan pasangan saya gitu, biasanya saya nggak pernah ngerasa ada suatu obrolan yang awkward, tapi apalagi setelah saya memutuskan untuk tidak menggunakan zat, banyak kata-kata yang hilang yang mau saya sampaikan dan akhirnya semuanya berjalan dengan kosong aja, flat. Jadi ketika kamu lagi nggak dalam pengaruh zat atau tidak menggunakan, justru sekarang jadi aneh, jadi kosong, kayaknya kamu bingung mau ngomong apa. Ya. Sebelumnya selama ini lancar terus sama Betul. pasangan? Ya. Nggak pernah ada pertengkaran, nggak pernah ada. Oh. Jadi dalam 30 terakhir kamu merasa bahwa kamu merasakan gelisah, cemas, dan lain-lain. Ya. Gimana dengan seumur hidup kamu? Di luar dari sebulan, apakah kamu juga pernah merasakan kondisi yang tadi saya sebutkan? Enggak. Berarti di luar dari sebulan kamu nggak pernah gelisah, nggak pernah cemas? Merasakan tapi enggak yang seperti ini. Oke. Kita perlu garis bawahi di sini dulu. Bahwa ketika misalnya merasakan, di sini nggak ngukur bahwa, oh sekarang yang paling parah, yang sebelumnya nggak terlalu parah. Tapi ketika kamu ngerasain aja, maka itu bisa dianggap iya. Oke. Saya ulangi ya, sekali lagi ya. Apakah di luar dari sebulan ini, kamu juga pernah merasakan kondisi gelisah, cemas, susah konsentrasi, dan lain-lain? Pernah. Oke, baik.
Tahu halusinasi? Tahu? Pernah kamu melihat sesuatu yang sesungguhnya itu nggak ada, atau kamu mendengar suara yang menyuruh kamu melakukan sesuatu, atau sensasi dari misalnya tubuh kamu yang rasanya kayak kamu ingin keluar dari tubuh kamu Di saat saya tidak menggunakan zat, dalam 30 hari terakhir ini, baik menggunakan maupun tidak menggunakan. saat saya menggunakan zat, iya. Justru waktu kamu lagi menggunakan, kamu merasakan itu? Merasakan halusinasi, iya. Oke. Waktu pakai apa? Eh, alkohol, saat saya mau tidur, saya biasa berhalusinasi biar saya cepat tidur. Apakah itu karena dicampur atau alkohol saja? Alkohol aja. Jadi kamu merasakan itu ya? Bentuknya lebih melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu? Lebih merasakan sesuatu. Itu terjadi dalam sebulan ini? Iya, Sebelum sebulan juga pernah terjadi? terjadi. Oke, baik. Kalau sulit konsentrasi atau mengingat, pernah juga nggak terjadi dalam sebulan ini? Itu terjadi saat saya nggak menggunakan zat. Baik, berarti sebulan ini terjadi. Terjadi. Sebelum sebulan lalu pernah terjadi nggak? Sempat, iya. Sempat juga. Dalam kondisi kamu lagi pakai zat atau tidak pakai zat? Tidak. Berarti sebelum dari sebulan ini kamu pernah dalam kondisi tidak pakai zat. Oke. Dan itu berarti pernah terjadi ya? Ya. Pernah sulit untuk mengontrol perilaku agresif, marah, bawaannya emosi, pengennya misalnya mukul sesuatu atau mukul orang lain dalam sebulan terakhir ini? Enggak sih. Nggak pernah. Kalau dalam perilaku agresif saya nggak pernah, tapi lebih emosional. Emosionalnya dalam arti saya ngerasain sedih karena kesepian saya sendiri. Berarti emosinya lebih kesedih dibanding emosi marah ya? Tapi untuk kamu marah, meluapkan sesuatu, kamu nggak? Enggak. Seumur hidup kamu juga pernah ada seperti itu nggak? Ada. Ngerasa marah, Iya. agresif. Sedih. Yang saya tanyakan di sini agresif atau marah? Tidak. Berarti kamu tidak pernah sama sekali ngerasain situasi itu dalam sebulan terakhir maupun seumur hidup. Nah, berikutnya yang saya tanyakan mungkin terkesan nggak umum atau terkesannya tabu untuk ditanyakan. Tapi saya perlu tanyakan ini sekali lagi lebih untuk mengetahui kondisi sehingga kita bisa mempersiapkan hal yang paling baik buat kamu. Pernah nggak kamu punya pikiran ingin udahlah bunuh diri aja deh, hidup ini pengen saya akhiri? Enggak sih. Sama sekali nggak? Terlintas sedikit pun tidak? Enggak. Baik sebulan terakhir ini maupun seumur hidup? Tidak. Berarti kalau berpikir aja belum pernah, berarti belum pernah mencoba. Iya. Oke. Pernah ketemu dokter nggak untuk masalah ini? Misalnya kamu ketemu dokter, konsultasi sama psikiater ataupun dokter yang lain untuk Belum saya pernah. ngerasa sendiri, belum pernah sama Belum sekali. pernah. Berarti belum pernah ada dokter yang menyarankan kamu untuk minum obat maupun lain-lain. Oke, baik. Dalam 30 hari terakhir, kita masuk lagi ke pertanyaan 30 hari terakhir. Berapa hari sih dalam 30 hari terakhir kamu mengalami hal-hal yang kamu sebutkan tadi? Cemas, sedih, susah konsentrasi. Bisa dibilang hampir setiap hari ya. Hampir setiap hari. Iya. Berarti sebelum kamu berhenti dan setelah kamu berhenti pakai zat, atau ketika kamu masih menggunakan narkoba maupun alkohol, ketika kamu lagi nggak pakai juga mengalaminya. Iya. Oke. Berarti ini menjadi meralat ucapan kamu sebelumnya dong. Yang mana tuh? Tadi sebelumnya kamu bilang bahwa kalau saya pakai narkoba, saya nggak pernah tuh ngerasain sulit berpikir. Tadi kan sempat kamu ngomong gitu kan? Iya, betul. Berarti sekarang kamu bilang bahwa ketika pakai narkoba, kamu juga pernah ngerasain sulit berpikir, ketika berhenti, kamu juga ngerasainnya. Iya. Oke, Tapi berarti- lebih seperti kejenuhan saya. Betul. Karena sekali lagi yang tadi saya bilang di awal, bahwa apapun informasi yang kamu sampaikan, itu sebetulnya nggak ada benar atau salah, itu hak kamu. Hanya saya perlu mengklarifikasi apakah itu sesuai, karena nanti dampaknya itu untuk rencana rawatan atau program yang kita rancang kan. Jadi saya coba klarifikasi lagi. Apakah dalam 30 hari terakhir kamu mengalami kesulitan berkonsentrasi untuk mengingat? Iya. Ya. Apakah sepanjang hidup kamu pernah mengalami kesulitan konsentrasi untuk mengingat? Pernah. Oke, baik. Kita masuk lagi ya. Terima kasih buat klarifikasinya.
Nah, sekarang kita menggunakan skala rating lagi. Oke. Silahkan diangkat kertasnya. Seberapa terganggu sih kamu dengan hal-hal yang kamu bilang tadi, yang sudah kamu sampaikan, cemas, merasa sedih, dan lain-lain itu semua, termasuk yang terakhir, sulit berkonsentrasi dan lain-lain. Dengan skala itu, sekali lagi, seberapa terganggunya kamu? Apakah 0 sama sekali nggak terganggu, 1 Sangat terganggu. 4. sangat terganggu, berarti 4? Iya. Terutama di bagian kesedihannya atau di bagian Kesendirian saya. kesendirian kamu? Oke. Jadi menurut kamu karena itu sangat mengganggu, penting nggak sih kalau nanti kita rencanain sebuah program atau intervensi untuk mengatasi itu? Penting. Penting. Dari skala 0 sampai 4 ada di angka berapa? 4. 4 ya, berarti dua-duanya menurut kamu sangat penting dan sangat perlu. Dengan berakhirnya bahasan seluruh domain, selanjutnya adalah perlunya pewawancara merangkum dan mengkonfirmasi isi rangkuman tersebut kepada klien, serta meminta waktu kepada klien untuk menjelaskan kesimpulan dari hasil akhir assessment. Tak lupa, ucapan terima kasih dan apresiasi setelah kesemua proses di sesi ini telah berakhir. Dan ini sebagai video terakhir, kita akan melihat kesimpulan dari hasil assessment yang telah dilakukan berdasarkan skala penilaian.